Bersukacitalah. Oh sukacitaku, Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Hai. Are you ready, kids? Hai adik-adik, kita berjumpa lagi dalam Persekutuan Sel Kanak-Kanak Online. Nah, sebelum kita memulakan Sel Kanak-Kanak kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata, saya akan pimpin kamu di dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini sekali lagi kami dapat mengikuti Sel Kanak-Kanak Online ini untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri akan terus menjamah setiap hati anak-anak-Mu, menguatkan kami sekali lagi dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes. Yes. Oke adik-adik, untuk games kita kali ini Kakak Nana sudah menyediakan kuis. Ya, kuis. Jadi, kuis itu sudah diantar di dalam grup pelayanan kanak-kanak. Kamu tekan link di bawah, oke? Jawab semua kuis. Hai adik-adik, sekarang masanya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak-kakak sekalian. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Haleluya. Mari anak-anak, pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat lagu penyembahan ini sebagai doa kita untuk kota kita dan juga negeri kita tercinta. Mari kita menyembah Tuhan dengan mengatakan, kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan
Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang masanya untuk kita mendengar akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan juga telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Terima kasih kepada Kakak Yuliana dan Kakak Nana dan Kakak Eliana. Nah adik-adik, firman kita pada hari ini adalah aku dikasihi dengan kasih yang tak terbatas. Kasih manusia selalunya tidak tahan lama, kan? Apalagi kalau kawan kita selalu menyinggung perasaan kita, menyakiti hati kita. Nah, kita pun berubah-ubah kasih kita kepadanya. Tetapi ada satu orang yang kasihnya sampai selama-lamanya, yaitu, adik-adik tahu siapa? Coba adik tekan. Nah, adik sudah dapat pikir? Kasih itu adalah kasih seorang ibu. Jadi, mau dengar cerita? Mari kita pergi ke China. Jum. Satu hari, jadi ada satu cerita di sebuah barat laut daerah Gambeng di daratan Cina, ada sebuah bukit yang disebut Bukit Menunggu Anak. Menunggu. Ini ada kisahnya. Di atas bukit itu ada sebuah batu besar yang didirikan sebagai batu peringatan. Dari dalam kereta api, yaitu yang melewati atau melalui daerah itu, para penumpang dapat melihat bukit itu dan mereka sering membincangkan kisahnya, kisah bukit itu. Nah, mari kita lihat gambar ini. Dulu di antara penduduk yang tinggal di kaki bukit itu hiduplah satu keluarga yang hanya terdiri dari seorang ibu dan putra tunggalnya. Pada suatu hari, putra tunggalnya itu pergi mengikuti ujian keserjanaan di suatu kota di daerah Sangtung dengan menumpang kapal laut. Di dalam perjalanan pulang, kapal yang ditumpanginya karam dan ikut tenggelam di lautan. Ibu tidak tahu berita ini. Ibunya tidak tahu berita ini. Namun sejak ditinggal pergi anaknya, siang malam ibunya selalu menunggu bila kembalinya anaknya. Maka makan pun dia tidak makan, tidur pun dia tidak nyenyak. Setiap hari ia naik ke atas bukit, memandangi lautan dengan harapan melihat anaknya kembali. Hari lewat dari hari, maksudnya hari demi hari, tiada kabar tentang anaknya. Bulan demi bulan, tetap tiada kabar tentang anaknya. Tahun demi tahun, sedikit pun tiada berita mengenai anaknya. Dia tidak tahu anaknya sudah meninggal. Dan satu hari ibu ini juga meninggal karena sakit tua. Adik-adik, bagaimana cerita tadi? Kesian kan ibunya meninggal karena menunggu anaknya yang tidak pandai pulang-pulang. Nah, ada satu cerita lagi. Ceritanya adalah, jadi sebelum itu mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 1 hingga 2. Nah, pada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, mengapa orang-orang Taurat tidak suka orang-orang berdosa bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kenapa? Jom kita pergi tempat satu lagi tempat. Ahli-ahli Taurat itu memikirkan orang-orang berdosa itu tidak layak didekati apalagi diterima. Namun bagaimana Tuhan menjawab mereka? Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 3 hingga 7. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga aku ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, siapakah yang Tuhan maksudkan gembala itu? Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan siapakah domba-domba itu? Yang hilang itu? Yaitu manusia. Nah, adik-adik, apakah maksudnya hilang? Hilang itu adalah berarti tidak mau percaya bahwa Tuhan telah mati kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, tidak mau Tuhan. Oke, yang ketiga, jauh dari Tuhan. Yang keempat, melupakan Tuhan. 5, meninggalkan Tuhan. Yang keenam, tidak berdoa. Yang ketujuh, tidak beribadah. Yang ke-8, berbuat dosa, baik maupun yang kecil. Apakah kamu termasuk domba yang hilang? Dan apakah kamu jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, tidak berdoa, dan selalu berbuat dosa? Kalau iya, maka kamu adalah domba yang hilang itu. Melalui kisah ini, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Tuhan ingin Victor, Charlene, ya, dan lain-lain yang tidak tersebut namanya. Tuhan mau kita juga harus dekat dengan Tuhan. Kamu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, ingatlah Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita semua? Apalagi Tuhan itu tidak rela kita semua hilang daripada kesalahan dan dosa. Ada gembala menjaga domba-dombanya yang berjumlah 100 domba, tetapi satu domba yang hilang. Dia dan terus mencari. Apabila gembala itu menjumpai dombanya, dia membawa dombanya pulang, dan dia memanggil seluruh teman-temannya untuk bersama-sama bersukacita karena dombanya yang hilang telah didapatkan kembali. Nah, demikian juga Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dia rela menyerahkan nyawanya untuk demi kita semua, supaya kita semua tidak akan hilang. Praktik dalam hidup kita, bukan saja kita menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus adalah mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang kita telah lakukan, yaitu dosa. Dan jangan menyalahgunakan kasih Tuhan itu untuk berbuat dosa. Kita juga berdoa kepada teman-teman kita dan keluarga yang masih lagi hilang. Dorongan cikgu kepada adik-adik, ingatlah kasih yang tak terbatas itu adalah Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau merasakan kasih Tuhan, selalulah berdoa dan dekatlah kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Saat diri kita jauh kepada Tuhan, mengakulah segala dosa-dosa kita, maka Tuhan juga akan adil dan mengasihi kita semua dan Dia akan mengampuni kita. Jadi ikut cikgu berdoa dan kita bersama-sama mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata, kunci tangan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Biarlah Engkau terus mengajar kami supaya kami selalu ingat akan Tuhan dalam hidup kami dan selalu berhubungan baik dengan Tuhan dan selalu mendengar firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Janganlah biarkan kami malas berdoa, jangan biarkan kami malas baca firman Tuhan, jangan biarkan kami malas menyampaikan Injil Tuhan kepada rakan-rakan kami, tapi ajarlah kami untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan saja, dan kami juga selalu mengasihi Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan dan sekarang kita masuk dalam Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil daripada Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti biasa, rakam dan hantar di dalam grup sel kanak-kanak kita. Jangan lupa. Sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman kita yang pertama ialah pada minggu depan seperti biasa sel kanak-kanak online akan diteruskan. Nah, apa lagi Kakak Yuli? Pengumuman yang kedua, nah, tidak sabar-sabar mau kasih umum, yaitu sel kanak-kanak kita akan dibuka semula di gereja St. Michael. Yeay! Dan tariknya adalah 10 Oktober 2020 jam 2 petang. Dan syarat-syaratnya adalah kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 tahun dikehendaki untuk datang dalam pembukaan sel kanak-kanak, dan ibu bapak yang ada kendaraan masing-masing diminta untuk mengantar kanak-kanak Anda yang berumur 7 hingga 12 tahun. Ya. Jadi jumpa pada tarik tersebut. Limitnya jangan lupa ya Kakak Yuli, 20 orang sahaja. 20 orang saja. SOP. Nah, jadi sel kanak-kanak kita sampai di sini sahaja. Kita jumpa lah minggu depan. Iya, jadi kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Wati. Terima kasih kepada Kakak Yuliana, Kakak Eliana, dan sekarang kita akan berdoa tutup. Mari kita semua berdoa, kunci tangan dan tutup mata. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami karena Engkau terus menjaga dan memimpin kami sepanjang persekutuan online ini, dan biarlah Engkau terus memberkati anak-anak yang ada di rumah supaya iman mereka terus kuat dan diberikan semangat yang baru untuk terus percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan dan selalu ingat Tuhan setiap hari. Dan Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang sakit, Tuhan tolong Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang susah, yang sedih, Tuhan hiburi mereka dengan Roh Kudus Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri sel kanak-kanak kita dengan lagu penutup segala perkara. Mari kita memuji Tuhan.